seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu, Bapa. Thank you, Jesus. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari yang baru pada hari ini,
Kami meyakini bahwa di dalam hari yang baru ada sukacita yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, ada mujizat Tuhan yang baru, dan juga ada firman Tuhan yang baru. Oleh sebabnya kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini saya beri judul New Hope, harapan yang baru. Nah, Natal yang dimaknai sebagai kelahiran Kristus memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Sedikitnya ada 3 hal yang Allah lakukan melalui kelahiran Kristus. Yang pertama, kelahiran Kristus merupakan bukti bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Saudara, jauh sebelum Yesus lahir, Perjanjian Lama sudah mencatat tentang kelahiran Kristus. Contoh, Yesaya 7:14 menyebutkan tentang seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, kelahiran Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Walaupun ada rentang waktu yang cukup panjang, ya, yang disebut sebagai the silent ages, 400 tahun lamanya dalam Perjanjian Lama sebelum memasuki Perjanjian Baru. Sepertinya dalam waktu yang begitu lama Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak menyatakan sesuatu. Sepertinya Tuhan lupa akan janji-janjinya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak lupa, dan Dia Allah yang sanggup mengenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, ya, kalau Anda hari-hari ini sedang menantikan janji Tuhan dalam hidupmu, kalau Anda hari-hari ini sedang berdoa, mungkin bertahun-tahun sudah berdoa dan sepertinya belum melihat titik terang, ya, bahwa doamu dijawab, atau engkau sedang menantikan janji Tuhan dan sepertinya belum pernah atau belum melihat sama sekali awan itu, ya, yang awan yang sebesar telapak tangan itu datang dalam kehidupan saudara. Jangan berkecil hati, jangan takut dan khawatir, karena sesungguhnya Allah itu bukan Dia bukan Allah yang lupa, Dia juga bukan Allah yang tidak sanggup, tapi Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang sanggup mengenapi janjinya. Cepat atau lambat Dia akan mengenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menanti dengan sabar, tetap beriman, tetap percaya, tetap bertekun, tetap mencintai Tuhan, tetap beribadah, dan tetap semangat. Dan cepat atau lambat kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kelahiran Kristus merupakan perwujudan kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih Kristus itu ditunjukkan dengan memberi anaknya yang tunggal kepada kita. Tujuannya jelas, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua umat manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam segala perdosaan kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Nah, karena Allah melihat bahwa manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, maka Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang rela mati di atas kayu salib. Dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, disalibkan supaya barang siapa yang percaya kepadanya dosanya diampuni, hidup yang kekal diberikan. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, kalau hari ini kau masih merasa berdosa, kau merasa bahwa tidak ada keyakinan akan keselamatan, datanglah kepada kasih Kristus. Alkitab berkata Dia itu Allah yang setia dan Dia Allah yang adil. Kalau kita datang dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa kita, maka walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Dia sanggup membuatnya putih seperti salju. Dia sanggup mengampuni dosa kita, dan bukan hanya itu, memberikan hidup yang kekal, dan bukan hanya itu, Dia sanggup melimpahkan kasih dalam kehidupan kita, sehingga engkau tidak perlu khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu. Yang ketiga, saudara, kelahiran Kristus adalah perwujudan kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu, dalam Yohanes 1:14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi, melalui Kristus Allah menjadi manusia. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak jauh dari kehidupan kita.
Dalam kitab Filipi dikatakan dia Allah tapi dia rela mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Artinya dia ingin merasakan penderitaan kehidupan kita, kehidupan manusia. Kalau hari-hari ini engkau sedang dibuli, Yesus pun pernah dibuli. Kalau hari-hari ini engkau pernah diperlakukan dengan tidak adil, ya engkau diperlakukan dengan dipersalahkan walaupun engkau tidak pernah bersalah, ya engkau diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Nah, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Satu hal yang harus kita ingat bahwa apapun yang kau alami, penderitaan, pergumulan yang kau alami, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama, saudara. Karena itu jangan pernah kau takut. Dia Allah yang memahami pergumulan manusia secara langsung karena dia telah menjadi manusia. Ya, nah, kehadiran Kristus merupakan perwujudan kasih. Ya, selain kasih Allah juga merupakan perwujudan dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Itulah sebabnya apapun yang kau alami pada hari-hari ini, mari datanglah kepada Kristus dengan segala kerendahan hati, datanglah kepada Kristus dengan pertobatan, dengan kerinduan, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu dan kau akan melihat kasih Kristus memenuhi hidupmu dan Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru. Hari ini saudara, apapun yang kau alami sebelum mengakhiri tahun 2024 ini, mari kita tetap beriman, kita tetap meyakini bahwa ada pengharapan yang baru di dalam Kristus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang kami alami pada hari-hari ini, kami mau menguatkan iman percaya kami kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup menggenapi janjimu, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap orang yang mendengar acara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala